Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang pada video kita kali ini. Sebelum kita lanjut pada video ini lebih dalam, pernahkah kalian berpikir tentang cita-cita kalian besar nanti menjadi astronot, dokter, atau koki? Terlepas dari apapun cita-cita kalian, pendidikan adalah hal yang penting untuk mencapai. Tahukah kamu, hak mendapatkan pendidikan itu dimiliki oleh semua anak di dunia, termasuk kamu. Yuk kita simak video ini lebih dalam tentang hak anak dalam mendapatkan akses pendidikan. Terlepas dari apapun cita-cita kalian, pendidikan merupakan kunci utama dalam hal meraih cita-cita kalian. Pendidikan bagaikan jembatan yang akan menghantarkan kalian kepada masa depan yang gemilang. Namun, tahukah kalian bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam hal mengakses pendidikan ini? Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hak akses pendidikan, yaitu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap anak. Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar. Hadirnya hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pendidikan anak usia dini, yang merupakan suatu proses secara menyeluruh dan menstimulasi dengan tepat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Setelah kita mengetahui tentang hak akses pendidikan, sekarang kita akan membahas tentang agensi pendidikan, hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apa sih itu agensi pendidikan? Nah, agensi pendidikan adalah tingkat kebutuhan dan kepentingan dalam pendidikan. Agensi pendidikan ini sangat penting untuk individu, masyarakat, dan negara. Dalam agensi pendidikan ini, kita dapat mengetahui beberapa hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama, ada pembentukan dan pengembangan individu. Pendidikan berperan dalam membentuk dan mengembangkan potensi, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan karakter individu. Nah, dalam agensi pendidikan ini dan melalui pendidikan ini, individu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi, sosial, emosional, dan intelektual. Kedua, ada pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Melalui pendidikan, individu diberikan keterampilan pengetahuan, pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, memajukan teknologi, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas sumber daya manusia. Lalu ada penyampaian budaya dan nilai-nilai. Pendidikan memainkan peran penting dalam menyampaikan dan mempertahankan budaya, nilai-nilai, dan warisan intelektual masyarakat. Lalu, melalui pendidikan generasi muda ini dapat mengakses pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, tradisi, etika, dan norma yang mengarah pada pembentukan identitas budaya dan nasional peningkatan. Lalu yang selanjutnya ada kesetaraan dan kesempatan. Nah, pendidikan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan bagi semua individu. Melalui akses pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkualitas, kesenjangan sosial ekonomi dan gender dapat dikurangi. Nah, pendidikan ini memberikan peluang yang sama bagi semua individu untuk meraih kesuksesan dan mengatasi ketidaksetaraan sosial. Terakhir ada kemajuan pengetahuan dan inovasi. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat menghasilkan penemuan baru, gagasan kreatif, dan solusi untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh manusia dan dunia saat ini. Tahukah kamu, di negara kita ada loh pasal yang menjamin hak dasar bagi seluruh warga Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1. Mari kita uraikan maksud pasal berikut. Yang pertama, setiap warga negara. Pasal ini tidak membedakan latar belakang, usia, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi, sehingga semua warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu. Yang kedua, mempunyai hak yang sama. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diberikan secara setara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian akses pendidikan. Yang ketiga, memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Ini mencangkup hal-hal seperti kurikulum yang baik, tenaga pendidikan yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, serta proses pembelajaran yang efektif. Intinya, pasal ini memastikan bahwa pendidikan yang bermutu menjadi hak asasi setiap warga negara Indonesia, termasuk anak-anak. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sistem pendidikan yang menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional.
Lalu, apa saja yang dapat kita bahas dalam video kali ini? Di sini ada kualitas pendidikan yang mengacu pada tingkat keefektifan sistem pendidikan dalam mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan lulusan yang berilmu, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan berkualitas tinggi memiliki beberapa ciri penting, diantaranya yaitu ada relevansi. Relevansi pendidikan merupakan kurikulum dan materi pembelajaran yang harus relevan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan dunia kerja. Pendidikan ini harus membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Lalu yang kedua ada etilisme, yaitu sistem pendidikan yang harus terbuka dan inklusif bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Nah, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Yang ketiga ada manajemen pendidikan. Sistem pendidikan harus dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, perekrutan dan pelatihan guru yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi yang tepat. Adapun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di jenjang PAUD, yang pertama itu ada layanan pendidikan TK atau PAUD masih belum optimal sesuai harapan. Ada juga kemampuan masyarakat dalam membuka dan mendukung pendidikan TK dan PAUD, terutama di pedesaan, sangatlah rendah. Ketiga, masih banyaknya orang tua dan masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya PAUD. Dan yang terakhir, pada umumnya orang tua dan masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil berpendapat bahwa pendidikan TK itu tidak penting karena anak-anaknya bisa langsung masuk sekolah SD. Implementasi apa saja sih yang cocok untuk tata kelola layanan PAUD berkualitas? Yang pertama, pengelolaan PAUD beroperasi dengan perencanaan yang jelas. Hal ini meliputi visi misi satuan, rencana kegiatan satuan, rencana pembelajaran, struktur organisasi, serta dokumen yang lengkap termasuk Dapodik dan BOP untuk memenuhi kriteria layanan pendidikan. Yang kedua, terpenuhinya sarana dan prasarana sehingga menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, pengelolaan PAUD memiliki sistem pengembangan pendidikan demi perbaikan pendidikan. Yang keempat ada kemitraan Trisentra Pendidikan, yaitu untuk menjalin pemahaman bahwa seluruh pihak dalam satuan PAUD merupakan satu kesatuan ekosistem yang bersama-sama mendukung visi dan misi satuan. Yang kelima ada Satuan Pendidikan Tertib Administratif yang ditujukan dengan data lengkap dalam sistem Dapodik. Yang keenam ada Satuan PAUD bersifat inklusif. Nah, dalam hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir merupakan satuan PAUD bersifat holistik dan integratif. Maka dari itu, implementasi hak khusus anak di jenjang PAUD merupakan tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Jadi, mari kita wujudkan harapan-harapan gemilang negeri ini dimulai dari kita dan semua hal sederhana yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.